dan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, ayolah ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat karunia serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata, kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia untuk berupaya mengokohkan dan meningkatkan iman serta takwa kita kepadanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita di tempat ini dan di tempat-tempat semacam ini menjadi sebuah perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang insyaallah berbarokah ini, ana ingin menyampaikan beberapa poin yang ana rasa sangat penting untuk terus disampaikan, diulang-ulang sebagai nasihat untuk kaum muslimin secara umum, kemudian untuk ikhwah secara khusus, dan untuk para talabah secara lebih khusus, serta untuk diri pribadi secara jauh-jauh lebih khusus, yang kita sadari bersama bahwa kita hamba Allah yang masih sangat banyak kekurangan, masih sangat banyak ketergelinciran, dan masih banyak kekhilafan. Maka muhadarah kali ini saya harapkan bisa betul-betul menjadi nasihat untuk diri pribadi dan untuk ikhwah sekalian dan kaum muslimin dimanapun berada. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Saya sampaikan nasihat yang pertama, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Seorang hamba yang selalu memperhatikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu memperhatikan perintah-perintah Allah dan dilaksanakan, dan selalu memperhatikan larangan-larangan Allah kemudian ditinggalkan. Karena kita sejatinya sedang melakukan perjalanan dari dunia yang fana menuju negeri akhirat yang kekal abadi, dan tidak ada bekal yang lebih baik daripada bekal takwa kepada Allah. Sebagaimana hal itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan,
wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya, dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang betul-betul bisa mewujudkan takwa pada dirinya, dialah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah tempat keberuntungan. Faqad fazal muttaqun. Sungguh telah beruntung dengan keuntungan yang besar orang-orang yang bertakwa kepada Allah, selalu taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Makanya Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tidak ada keuntungan yang lebih besar ya ikhwan, melebihi keuntungan yang didapatkan oleh orang yang bertakwa kepada Allah. Andaikan antum berusaha mencari dunia, mendapatkan keuntungan emas sepenuh bumi, sungguh keuntungan yang didapatkan oleh orang yang bertakwa jauh dan jauh lebih agung daripada keuntungan itu. Maka bertakwalah kepada Allah. Oleh karenanya Allah jadikan wasiat takwa sebagai wasiat yang terus Allah berikan kepada setiap umat, generasi ke generasi, dari zaman dahulu kala sampai umat Muhammad SAW sampai nanti yaumul qiyamah. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan itulah wasiat Rasulullah, dan itulah wasiat orang-orang hebat, para a'immah, para imam, orang-orang saleh, orang-orang yang mulia di sisi Allah. Mereka selalu mewasiatkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain dengan wasiat takwa, wasiat ketakwaan. Maka ini tidak boleh ketinggalan, harus kita bawa kemana-mana. Kita di ma'had, kita di pasar, kita di rumah, kita di kebun, dimanapun bawalah bekal takwa. Ketinggalan bekal nasi gampang, apalagi zaman sekarang antum bisa beli. Tapi kalau takwa yang ketinggalan, ini bahaya. Maka mari saya dan kita semuanya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita selalu mengingat dan merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang selalu Ia berikan kepada kita. Setiap saat, setiap detik, setiap kedipan mata, itu selalu kita berada di lingkungan, di ruang lingkup nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mau menghitung nikmat Allah dengan cara apapun, dengan alat secanggih apapun, sebanyak apapun orang yang dikumpulkan, maka dia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena tidak ada satupun nikmat yang ada pada kita kecuali itu dari Allah. Antum sebutkan apa saja yang antum rasa itu sebuah kenikmatan, mulai yang terkecil sampai yang terbesar, maka yakinlah itu adalah nikmat pemberian dari Allah. Kita hidup itu nikmat, rambut itu nikmat, mata itu nikmat, bisa jalan itu nikmat, bisa berlari itu nikmat, bisa ngomong itu nikmat, punya tangan itu nikmat, bisa berpikir itu nikmat, bisa tidur nyenyak itu nikmat, bahkan bisa mengeluarkan angin itu pun nikmat. Masya Allah. Maka renungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung, begitu luas, sehingga kita terdorong untuk bersyukur kepada Allah. Kita ini kan kadang lupa tentang nikmat Allah sehingga kita nggak bersyukur kepadanya. Ini muskilah. Padahal Allah tatkala memberikan nikmat-nikmat itu tidak mengharapkan banyak hal dari kita. Allah hanya menginginkan satu, bersyukur. Dan kalau Allah bersyukur, syukur kita itu tidak menambah kerajaan Allah, tidak memberikan manfaat kepada Allah sedikit pun. Syukur itu manfaatnya kembali kepada kita.
Kitalah yang akan mendapatkan manfaat dunia akhirat dengan syukur yang kita lakukan. Maka diingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Masya Allah, jangankan kau nikmat yang kita rasakan sejak dulu, nikmat yang kita rasakan hari ini saja, siapa yang bisa ngitung? La ahad, gak ada seorang pun. Terlebih lagi ikhwan, demi Allah, Allah telah memberikan kepada kita ini nikmat-nikmat yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada semua manusia, kepada semua makhluk. Tapi ada nikmat-nikmat yang hanya Allah berikan untuk hamba-hambanya yang khusus. Nikmat apa itu? Iman, Islam, takwa Allah, nikmat mengenal ajaran Nabi SAW, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara selamat dunia akhirat dengan cara bimbingan Rasulullah SAW. Ini nikmat yang sangat agung. Nikmat iman, nikmat tauhid, selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan. Ini nikmat agung. Yang ini merupakan sumber semua nikmat yang ada dunia akhirat. Wallahi demi Allah, semua nikmat yang ada di dunia dan di akhirat sumbernya itu ada pada iman dan tauhid. Maka siapa yang bisa mewujudkan iman dan tauhid pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, tempat tinggalnya, yakin keberkahan, kebaikan Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andaikan penduduk satu negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan, subur, nyaman, ketenangan, ketentraman, dan berbagai macam nikmat-nikmat dunia Allah bukakan. Walakin kadzabu, akan tapi sayang mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ya ikhwan, di antara nikmat yang sangat agung yang sekarang banyak sekali dilalaikan, Allah berikan kepada kita adalah nikmat aman, nikmat kecukupan, nikmat punya tempat tinggal. Ini nikmat yang sangat luar biasa, yang dulu Allah perintahkan orang-orang Quraisy untuk menyembah Rabbnya Ka'bah. Di antara alasannya adalah karena Allah yang memberikan nikmat-nikmat ini. Allah berfirman, "Falyabudu Rabb hadzal bait." Sembahlah Rabbnya Ka'bah ini. Kenapa sih kita harus menyembah Rabbnya Ka'bah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'. Karena dialah yang telah memberikan makan kepada kita sehingga kita tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada kalian sehingga kalian tidak merasakan ketakutan. Nikmat besar ternyata Allah berikan kepada kita. Renungi saja, apalagi sekarang, Masya Allah, di mana media sosial digemparkan dengan naiknya harga dan segala macamnya. Walhamdulillah, sebagaimana meskipun keadaan seperti itu gemparnya di dunia maya, Allah masih berikan kepada kita kecukupan. Cukup. Ada yang di sini kelaparan? Antum kelaparan nggak? Nggak toh? Alhamdulillah. Itu nikmat yang besar. Yang kata Nabi SAW, kalau nikmat-nikmat ini ada pada seorang, sungguh berarti telah dikumpulkan padanya dunia seisinya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau nilai hadis ini hasan, dari Abdullah Al-Ansari, Nabi SAW mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Coba renungkan hadis ini. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Dalam riwayat yang lain sarbihi.
mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Ini sumber kebaikan dunia akhirat di sini. Barang siapa yang memasuki waktu subuh dalam keadaan aman, sirbihi, kalau dibaca sirbi maka maknanya aman hatinya, jiwanya, keluarganya, tentram, aman. Kalau dibaca sarbihi maka maknanya aman dalam perjalanannya. Dia berjalan kemana-mana aman, baik di dalam tempat tinggal dia, di kampung dia atau di luarnya. Pokoknya jalan kemana-mana aman. Masya Allah. Ini kita dapatkan insya Allah saat ini Allah masih berikan kepada kita. Aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya. Antum sehat? Sehat? Kayaknya nggak ada yang sakit insya Allah. Alhamdulillah. Aman, sehat jasadnya. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan pokok untuk hari itu. Untuk hari itu, hari ini tok. Meskipun untuk besok masih harus nyari. Alhamdulillah, kalau kita lihat insya Allah yang hadir di sini untuk hari ini cukup, untuk besok cukup, bahkan mungkin 1 bulan ke depan cukup. Apalagi para thalabah, wala insya Allah Allah muliakan. Masya Allah. Kata Nabi SAW, kalau 3 nikmat ini terkumpul, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan telah Allah kumpulkan kepadanya, Allah berikan kepadanya dunia seisinya. Artinya kita dengan raja nggak ada bedanya. Raja yang kenikmatannya luas, mungkin seluas Masya Allah, yang dia rasakan dari kenikmatan itu ya cuma 3. Kalau aman, sehat, makanan cukup. Kenikmatan luas, kerajaan luas, tapi tidak aman, maka nggak akan dirasakan kenikmatan itu. Aman, tapi dia nggak sehat, maka dia nggak akan bisa merasakan nikmat itu. Aman, sehat, tapi nggak ada yang dimakan, maka dia pun nggak akan merasakan nikmat dunia. Maka nikmat dunia itu sebetulnya mudah untuk kita dapatkan. Ini aja. Dan alhamdulillah ya kawan, Allah berikan kepada kita. Pernahkah kita bersyukur? Kadang kita mimpi jadi orang kaya, tapi kayanya itu yang berlebihan. Dulu ada salah seorang yang datang kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, meminta harta kepada beliau. Maka Abdullah ibnu Umar bertanya, hal indaka qutu yaumik, kamu untuk hari ini punya makanan pokok? Dia jawab punya. Hal indaka zaujah, kamu punya istri? Dia jawab punya. Kemudian ditanya lagi, hal indaka maskinun, apa kamu punya tempat tinggal? Dia jawab punya. Faqala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, fa anta ghani, kalau gitu kamu itu orang kaya. Terus Abdullah bin Umar bertanya lagi, hal indaka khadim, kamu punya pembantu? Dia jawab, na'am, iya saya punya. Fa anta malik, idan kamu itu raja. Masya Allah. Maka sering saya katakan kepada para thalabah, antum di sini itu ya kawan, raja. Demi Allah antum raja. Kalau itu bukan raja, putra mahkota. Coba 3 nikmat tadi ada pada antum? Sehat, aman, kemudian tempat tinggal, kemudian pembantu. Ada yang bantu antum di sini? Banyak. Asatidzah di sini tuh jadi pembantu antum. Ada ustadz yang jadi ngurusi makanan antum, ada yang ngurusi minum antum, ada yang ngurusi asrama antum, ada yang ngurusi aturan-aturan. Masya Allah, antum malik, antum tuh anak raja, putra mahkota. Maka Masya Allah, bersyukurlah kepada Allah, jangan disia-siakan. Ini ya kawan, nikmat yang sangat besar, dan di sana masih banyak nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita sebutkan, demi Allah, nggak bisa. Maka
kita berharap agar nikmat ini terus Allah berikan kepada kita. Berdoalah kepada Allah agar nikmat ini terus Allah berikan kepada kita. Karena nggak ada jaminan nikmat ini terus ada kalau Allah tidak berikan. Maka berupayalah, ayo kita semua kaum muslimin dimanapun berjuang untuk mengokohkan dan berupaya bagaimana nikmat ini terus Allah adakan pada kita. Kuncinya apa? Kuncinya secara umum satu, syukur. Dengan syukur yang benar. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur Allah akan tambah. Namanya ditambah berarti nikmat yang asal hilang atau enggak hilang? Enggak hilang. Nikmat yang asal ada, terus ada, dan Allah akan tambahkan. Syukur. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur dengan syukur yang benar, justru kita gunakan nikmat-nikmat Allah untuk memaksiati Allah. Kita gunakan sehat kita untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Kita gunakan sehat kita untuk menerjang larangan-larangan Allah. Tunggu saja, Allah akan mengganti dengan kemurkaannya. Karena kufrun nikmah tughayyirun nikmata nikmah. Kufur nikmat itu akan merubah nikmat menjadi nikmah. Apa nikmah? Murka Allah Subhanahu wa taala. Bukti sangat banyak. Maka ya kawan, syukuri dengan benar. Taati Allah. Ini bentuk syukur yang benar. Bentuk syukur yang benar adalah al-qiyamu bi ta'atil mun'im. Tegak melaksanakan ketaatan kepada zat yang memberi nikmat. Siapa yang beri nikmat? Siapa? Bapak? Bukan. Ibu? Bukan. Ustadz? Bukan. Presiden? Bukan. Siapa yang beri nikmat? Allah. Ada yang lain? Tidak ada. Bentuk syukur yang benar adalah kita gunakan nikmat kita untuk mentaati Allah. Mata kita, lisan kita, tangan kita. Maka jangan nulis yang aneh-aneh. Tolabah ini jangan nulis yang aneh-aneh. Di buku itu jangan nulis aneh-aneh. Di meja jangan nulis yang aneh-aneh. Lisan kok ini. Lisan bicara yang baik-baik. Pikiran jangan mikirkan yang aneh-aneh. Yang maksiat jangan. Gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat baik bentuknya meninggalkan perintah atau menerjang larangan, itu akan merubah kenikmatan yang Allah berikan menjadi murka yang mendatangkan hukuman. Banyak ayatnya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah membuat sebuah perumpamaan, satu kampung, satu desa, satu negeri yang dulu aman, nyaman, sentosa, sejahtera, kecukupan, rizkinya tidak dikhawatirkan, datang dari segala penjuru dengan melimpah ruah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan qaryah di sini adalah Makkah. Datang nikmat itu dari segala penjuru. Namun sayang, ketika itu orang-orang kafir justru kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah fa'adzaqahallahu libasal ju'i, maka Allah pakaikan kepada mereka pakaian kelaparan, wal khaufi, dan rasa takut. Sebabnya apa? Dosa yang mereka lakukan. Yang tadinya makmur, aman, sentosa, jadi kelaparan, jadi dipenuhi dengan rasa takut. Masya Allah. Maka jauhi kemaksiatan, tuh jauhi. Mari usi nafsi wa iyyakum, jauhi kemaksiatan. Kalau Allah mengatakan fala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, maka usi nafsi wa iyyakum fala taqrabul ma'asi,
Jangan dekat-dekat dengan maksiat. Kenapa? Tadi tidaklah Allah menghukum satu kaum kecuali sebabnya maksiat. Entah itu bentuknya meninggalkan perintah Allah atau menerjang larangan Allah. Kemudian ya ikhwan, Al-Imam Ibnul Qayyim memiliki ucapan yang sangat indah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi, yang perlu ana bacakan, perlu kita pahami, perlu kita renungi supaya kita itu bersyukur kepada Allah dan berupaya menjauhi maksiat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, fa mimma yanbaghi an yu'lama, maka di antara perkara yang harus diketahui, harus kita ketahui, anna dzunuba wal ma'asi tadurru wala budd, bahwasanya dosa-dosa dan maksiat pasti akan mendatangkan madarat, pasti akan menimbulkan keburukan, kejelekan, tidak bisa tidak, artinya pasti. Maksiat sekecil apapun pasti mendatangkan kemudaratan, kejelekan, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk tatanan masyarakat yang lebih besar. Pasti, nggak mungkin enggak. Dan itu sudah Allah terangkan, Rasul terangkan dengan gamblang dalam ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya. Wa anna dararaha fil qulubi ka dararis sumumi fil abdan, dan madaratnya, bahayanya maksiat pada hati itu seperti bahayanya racun pada badan manusia. Masya Allah, kita ya kawan, kalau tahu ini racun, meskipun efeknya cuma bikin sakit perut, ini racun, jangan diminum. Kalau diminum sakit perut, yakin sakit perut. Antum minum atau nggak minum? Weslah, tak coba sakit perut. Nggak bakalan. Kalau akal kita masih normal, masih waras, nggak akan. Meskipun cuma sakit perut. Bagaimana lagi kalau sampai membuat jasad mati? Ala ikhtilafi darajatiha fid darar, dan itu berbeda-beda tingkatannya dalam madarat, karena seperti yang kita tahu, maksiat dan dosa itu tidak dalam satu tingkatan. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa paling besar. Kadar madaratnya beda-beda, tapi semuanya pasti mendatangkan madarat. Mesti, ndak bisa ndak, la buddha itu tidak bisa tidak. Apa tidak bisa tidak? Pasti. Wa hal fid dunya wal akhirati syarrun wada'un illa wasababuhu dzunubu wal ma'asi. Masya Allah, ini ucapan beliau yang sangat bagus. Dan tidak ada satupun kejelekan, tidak ada satupun penyakit yang ada di dunia ataupun di akhirat kecuali sebabnya cuma satu. Apa itu? Ma'asi, dosa-dosa, maksiat. Coba. Kejelekan apapun di dunia ini, penyakit apapun di dunia ini, kata beliau, tidak ada sebab yang lain kecuali sebab utamanya adalah maksiat. Maka hati-hati, apalagi para tolabah, tolong betul para asatidah itu mendirikan mahat ini dengan tujuan ingin mendapatkan suatu tempat di mana mereka bisa menumbuh suburkan ilmu, amal soleh, ketaatan, keimanan, ketakwaan, sehingga Allah turunkan keberkahan kepada mereka dan orang-orang yang ada di dalamnya. Maka tolong jangan antum rusak rencana ini, program pembangunan ini dengan maksiat yang antum bawa ke dalam. Jangan antum rusak, demi Allah jangan, kasihan.
Yang kasihan bukan hanya antum, bukan hanya asatidah, semua. Karena maksiat itu kalau sudah merajalela, kemudian Allah turunkan adab, yang kena adab bukan hanya orang yang bermaksiat, tapi juga semua orang yang ada. Nanti kalau waktunya ada, kita bacakan hadisnya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, beliau memberikan pertanyaan-pertanyaan, coba kita jawab dengan ilmu, dengan hati yang jernih. Coba. Famal ladzi akhrajal abawaini minal jannati daril ladzati wan na'imi wal bahjati was sururi ila daril alami wal ahzani wal masaib. Coba renungkanlah, apa sih yang membuat Adam dan Hawa, orang tua kita, dikeluarkan oleh Allah dari surga, tempat yang penuh kenikmatan, kegembiraan, kebahagiaan, menuju dunia, tempat penderitaan, kesedihan, musibah, cobaan, bala. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Maksiat. Satu. Wa man ladzi akhraja iblis min malakutis samai wa taradahu wa la'anahu. Coba renungkanlah, apa sih yang menyebabkan iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerajaan-kerajaan langit? Kemudian Allah lemparkan dia, Allah laknat dia, wa masakha dhahirahu wa batinahu. Kemudian Allah rubah bentuknya lahir batin. Faja'ala suratahu akbaha suratin wa asna'aha. Allah jadikan bentuknya menjadi bentuk yang paling jelek. Wa batinahu akbaha min suratihi wa asna. Dan batinnya Allah jadikan lebih buruk daripada rupa zahirnya. Wa buddila bil qurbi bu'dan. Allah ganti kedekatan dia kepada Allah menjadi jauh dari Allah. Allah ganti rahmat yang Allah berikan kepadanya menjadi laknat. Allah rubah keindahan yang tadinya ada padanya menjadi kejelekan. Dan Allah ganti surga yang tadinya menjadi tempat tinggalnya menjadi neraka yang menyala-nyala. Dan iman Allah ganti dengan kekufuran. Cinta Allah diganti dengan permusuhan yang sangat luar biasa kepada Allah. Dan Allah ganti ucapan-ucapan yang biasanya itu mengandung tasbih, tahmid, tahlil dengan ucapan-ucapan kekufuran, dusta, kadzib, syirik, dan ucapan-ucapan yang keji. Dan apa sih yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengganti pakaian iman pada iblis itu dengan pakaian kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, sehingga iblis itu menjadi makhluk yang sangat hina di hadapan Allah, dan dia terjatuh harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia layak mendapatkan murka Allah. Masya Allah. Sehingga dia tersungkur di hadapan Allah. Wa maqatahu akbarul makti fa'ardahu. Sehingga Allah membencinya, Allah memurkainya dengan sebenar-benarnya benci. Allah hinakan dia, sehingga dia menjadi pemimpin dalam kejelekan, kefasikan, kekufuran. Coba, apa yang merubah keadaan iblis dari yang tadinya mulia di dalam surga menjadi 180 derajat berbeda? Jawabannya maksiat. Kemudian beliau lanjutkan, wa man ladzi akhraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal. Coba renungkanlah, perhatikanlah apa yang menjadikan manusia, penduduk bumi ini seluruhnya ditenggelamkan oleh Allah dengan air banjir yang sangat luar biasa, sampai airnya itu melebihi puncak-puncak gunung di masa Nabi Nuh alaihi salam. Jawabannya maksiat. Yakin? Atau nggak punya jawaban lain? Nggak ada. Sama, saya juga nggak ada. Maksiat. Wa man ladzi sallata ar-riha ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta ala wajhil ardi ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Coba renungkan, apa sih sebab yang menjadikan Allah mengutus angin yang sangat dahsyat, yang sangat dingin, yang terus-menerus tidak berhenti, sehingga kepada kaum Ad, sampai angin itu melemparkan kaum Ad itu ke muka bumi seakan-akan seperti pokok-pokok kurma yang sudah rapuh.
Wa dammarat ma marrat alaihim min diyarihim wa huruthihim. Kemudian angin itu menghancurkan apa yang ada pada mereka, rumah-rumah dan tanaman-tanaman mereka, wa dawabihim dan binatang-binatang ternak mereka, hatta saru ibratan lil umami ila yaumil qiyamah, sehingga mereka menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana kekuasaan Allah sampai hari kiamat. Apa sebabnya? Lagi-lagi maksiat. Wa man ladzi arsala ala qaumi thamud as-sayhata hatta qata'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Renungkan apa sih sebab yang menjadikan kaum Ad Allah kirim kepadanya suara yang sangat keras menggelegar sehingga memutuskan mencabik-cabik hati-hati mereka dan mereka mati seluruhnya. Apa sebabnya? Maksiat. Wa man ladzi rafa'a qural lutiyah hatta sami'atil malaikatun nabi hakila bihim. Dan coba renungkan apa sih yang menjadi sebab Allah angkat negerinya kaum Lut sampai malaikat mendengar gonggongan anjing-anjing mereka. Summa qalabaha alaihim, kemudian Allah balikkan negeri itu. Faja'ala aliyaha safilaha, kemudian Allah jadikan bagian atasnya menjadi di bawah. Fa'ahlakahum jami'an, kemudian Allah binasakan mereka seluruhnya. Summa atba'ahum hijaratan minas sama, kemudian Allah susulkan dengan hujan batu dari langit. Fajama'a alaihim minal uqubati ma lam yajma'hu ala ummatin ghairi, sehingga Allah kumpulkan pada kaum Lut ini yang suka dengan sesama jenis. Allah kumpulkan kepadanya macam-macam uqubah, hukuman, siksa yang tidak Allah kumpulkan pada umat-umat sebelumnya. Apa coba sebabnya? Maksiat lagi. Sepakat? Sepakat. Maksiat. Wa li ikhwanihim amthaluha wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id, dan bagi saudara-saudara mereka akan mendapatkan yang semisalnya, dan hal yang semisal itu tidak jauh bagi orang-orang yang zalim, yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau masih lanjutkan, wa man ladzi arsala ala qaumi syu'aibin sahabal adzabi kadzulal falamma sara fawqa ru'usihim amtara alaihim naran taladza. Coba renungkan apa sih sebab yang menjadikan Allah mengutus kepada kaum Syu'aib awan hitam mendung yang mereka tunggu-tunggu, harapan menurunkan hujan yang segar, ternyata Allah turunkan api yang menyala-nyala sebagai adab bagi mereka yang membinasakan mereka. Apa sebabnya? Maksiat. Masya Allah ya kawan, semua maksiat. Wa man ladzi aghraqa fir'auna wa qaumahu fil bahr. Coba apa sih sebab yang menjadikan Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah ke laut, begitu pula kaumnya. Summa naqala arwahahum ila jahannam, kemudian Allah pindahkan arwahnya ke neraka jahannam. Fal ajsadu lil gharaqi wal arwahu lil harqi, sehingga jasad-jasad mereka ditenggelamkan di dalam air dan roh-roh mereka ditenggelamkan dalam api yang membara. Apa sebabnya? Maksiat. Yakin? Yakin. Maksiat ya kawan. Subhanallah. Ini sejarah yang Al-Imam Ibnu Qayyim ringkaskan untuk kita. Kalau mau baca dalilnya Al-Quran, antum baca ketemu semua, insyaallah. Wa man ladzi khasafa bi Qarun wa darihi wa malihi wa ahlihi. Renungkan apa sih sebab yang membuat Qarun ditenggelamkan oleh Allah berserta hartanya dan keluarganya? Apa? Maksiat lagi. Wa man ladzi ahlakal quruna min ba'di nuhin bi anwa'il uqubati wa dammaraha tadmira. Apa yang membuat kaum-kaum sebelum Nabi Nuh itu dibinasakan oleh Allah? Maksiat. Dan terus beliau sampaikan sampai banyak, beliau sebutkan banyak. Semua ya kawan kita sepakat sebabnya satu, ma huwa maksiat. Antum jangan katakan wah itu kan kaum-kaum dulu, kita kan umat Nabi Muhammad aman. Kata siapa? Allah maha mampu memberikan adab kepada mereka dengan sebab maksiat, maka Allah pun mampu memberikannya kepada kita jika kita bermaksiat kepadanya.
Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahum akhdan wabila. Sebagaimana Allah mengutus kepada kita Nabi Muhammad, Allah mengutus kepada Fir'aun Nabi Musa. Ketika Fir'aun memaksiati Nabi Musa, Allah azab, maka demikian pula umat Muhammad. Kalau berani memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah pun akan sangat mampu menimpakan azab kepada mereka. Waliyadzubillah. Maka tidak ada kebaikan maksiat sekecil apapun mador, itu akan merubah nikmat yang sekarang kita rasakan, bisa kumpul keluarga, nikmat jadi nikmat. Kemudian beliau memberikan satu kisah, kita baca ini karena kisahnya sangat bagus. Dari Abdurrahman ibn Jubair ibn Nafir dari bapaknya, beliau berkata, tatkala ditaklukkan kota Kubrus, maka dipisahkanlah antara anak-anak dan keluarganya, sehingga sebagian mereka menangis satu sama lain, semua saling menangis. Ketika itu saya melihat Abu Darda duduk sendirian menangis. Masya Allah, ini hari kemenangan kaum muslimin, tapi Abu Darda justru menangis. Fakultu ya Abu Darda, maka saya tanya, wahai Abu Darda, ma yubkika fi yawmin a'azzallahu fihi al-islam wa ahlah. Wahai Abu Darda, apa yang membuatmu menangis pada satu hari yang Allah menangkan pada saat itu Islam dan kaum muslimin? Faqala wayhaka ya Jubair, maka Abu Darda mengatakan, gimana kamu ini wahai Jubair? Ma ahwanal khalqa 'ala Allah idza adau amrahu. Perhatikan, alangkah hinanya sebuah makhluk, alangkah hinanya manusia itu ketika mereka menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bainama hiya ummatun qahiratun zahirah lahul mulku. Dulu mereka itu umat yang kuat, umat yang hebat, mereka punya raja, punya kerajaan. Taraku amrallahi fasaru ila ma tara. Namun mereka meninggalkan perintah Allah, sehingga kamu lihat apa yang terjadi sekarang. Mereka terpisah dari orang tuanya. Azab Allah, Masya Allah. Kita tutup dengan hadis Nabi SAW di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ummu Salamah. Qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min 'indi. Apabila telah nampak maksiat, terang-terangan maksiat itu nampak merajalela di tengah-tengah umatku, maka Allah akan meratakan kepada mereka semua azabnya. Jadi yang dapat azab bukan hanya orang yang suka maksiat, hatta orang-orang yang saleh dapat azab. Fakultu, maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ama fihim yawma idin unasun salihun. Bukankah di tengah-tengah mereka pada saat itu masih ada orang-orang yang saleh, ada orang-orang yang taat? Qala bala. Nabi menjawab, iya, masih ada. Qultu fa kaifa yusna'u bi ulaik. Terus apa yang dilakukan terhadap mereka? Qala yusibuhum ma asaban nas, akan menimpa mereka azab yang menimpa manusia. Thumma yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kemudian mereka akan berjalan menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya kawan, mari kita jaga kelestarian bumi tempat tinggal yang Allah berikan kepada kita ini dengan memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah, iman, tauhid, sunnah, dan jauhkan dari maksiat. Siapapun, saya, antum, para thalabah, thalibat, semuanya, karena itu jalan satu-satunya. Jangan antum pikir sendirilah yang maksiatkan saya, yang minum khamar saya, yang mencuri saya, yang berbicara kotor saya, yang ngintip saya, yang pacaran saya, yang homo saya, yang zina saya. Apa urusanmu? Jangan gitu. Kenapa? Karena kalau itu sampai tersebar, yang Allah binasakan, Allah adab bukan hanya ente. Demi Allah bukan, tapi semuanya. Ini Masya Allah.
perlu kita renungi. Apalagi di zaman sekarang yang fitnah syubhat, fitnah syahwat mulai merajalela di mana-mana, maka mari tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kita terus ingat nikmat-nikmat Allah sehingga kita terus bersyukur kepadanya dan terus berada di atas ketaatan kepadanya. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk terus berada di atas ketaatan, di atas hal yang diridhoinya sampai kita bertemu dengannya dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang yang saleh. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.